Tas sih. Oke, bertemu lagi bersama saya Coach Haris. Sekarang saya akan membahas tentang program latihan. Sebenarnya saya ada punya program sendiri ya yang di PPLP. Udah sering juga ada beberapa teman yang minta saya kasih. Cuma untuk pengetahuan bagi teman-teman semuanya mengenai program latihan, nanti di tengah-tengah video saya akan menjelaskan kenapa sebaiknya program itu kita bikin sendiri, bukan mengadopsi atau menyalin dari program orang lain. Saya akan kasih tahu alasannya di tengah-tengah. Jadi prinsip-prinsip menentukan program latihan itu ada beberapa hal yang mempengaruhi di awal ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini contoh periodisasi latihan PB Forky tahun 2016. Di sini mereka mulainya volume latihannya dari 80 ya teman-teman. Volumenya dari 80, intensitasnya dari 40 gitu. Nah, ini salah satu alasan kenapa program latihan itu nggak bisa kita ambil punya orang, karena ini yang dilatihnya atlet timnas. Jadi wajar aja startnya dari intensitasnya dari 20-30 dan volumenya dari kisaran 80 ke bawah, 80-60. Ini salah satu alasannya karena dalam membuat program latihan, satu hal yang paling penting adalah ada prinsip individualisasi. Jadi beda atlet akan beda program, beda klub atau beda atlet yang kita latih, dia atlet sekelas kabupaten kah, sekelas Sumber, sekelas provinsi kah, sekelas nasional kah, itu akan berbeda nanti di sini ya. Nih intensitas sama volume kita mulai di pertama. Jadi usahakan bikin program sendiri, tergantung kondisi atlet kita bagaimana. Itu saran dari saya. Terus di program latihan itu ada juga namanya periodisasi. Periodisasi itu secara garis besar, ini bisa teman-teman lihat di sini. Nih yang di bagian atas bulat-bulat yang saya gerakkan ini, ada terbagi dari persiapan umum, persiapan khusus, pra pertandingan, kemudian kalau saya biasanya membuat pra kompetisi, di sini baru pertandingan. Jadi periodisasi ini nih, kenapa kita harus punya program sendiri? Karena event kita nggak akan sama dengan orang lain. Maaf ada notifikasi. Kita matikan dulu apanya, fokusnya teman-teman. Jangan ganggu supaya nggak ada notifikasi WA lagi. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Ini ada periodisasi. Dari awal latihan sampai pertandingan, kalau kita ngambil program orang lain, misalnya nih, ada yang minta program latihan ke saya kasih program latihan PPLP. Nah, di program latihan PPLP itu tuh, ini endingnya sama saya itu ke Jurnas PPLP, kalau di program latihan PPLP. Tapi kalau seandainya teman-teman mintanya untuk ke Jurnas lain atau ke jurda lain, ya nggak cocok. Bulannya aja udah beda gitu kan. Jadi kita harus membagi berapa bulan tahap persiapan umum atau TPU. Ya, tahap persiapan umum berapa bulan. Anggap kita persiapan sebelum bertanding itu tuh 8 bulan ya. Jadi kita bagi tahap persiapan umum berapa lama, persiapan khusus berapa lama, terus pra kompetisi atau pra pertandingan berapa lama, kemudian baru sampai ke pertandingannya. Dan ini secara garis besar saya kasih tahu ya teman-teman. Secara garis besar apa perbedaannya gitu. Jadi di tahap persiapan umum, kita itu fokusnya, pelatih itu fokusnya ke yang rata-rata semua cabang olahraga menggunakan di tahap persiapan umum ini ya. Hampir semua cabang olahraga menggunakan, misalnya kayak sprint. Kalau kita latihan bela diri ada sprintnya, silat ada sprintnya, karate ada sprintnya, taekwondo ada sprintnya, latihan sprint kayak gitu kan. Kalau daya tahan juga sama, kayak daya tahan dalam bentuk interval training, dalam bentuk lari dalam waktu lama gitu. Terus pokoknya ini daya tahan umum nih, nggak hanya cabang olahraga kita aja menggunakan. Nih di daya tahan umum ya teman-teman. Saat masuk ke tahap persiapan khusus, nah ini. Jadi
di cabang olahraga itu kan ada kelas dan nomornya tuh. Kalau di atletik misalnya, cabang olahraga atletik itu ada nomor nomor lompat, lempar, lari gitu kan. Nanti pas lari itu ada pembagiannya lagi, lari 100 meter, 200 meter. Lempar juga ada pembagiannya, tolak peluru, lempar lembing. Lompat juga gitu, ada lompat gala, ada lompat jauh, jadi ada beda. Jadi seperti itu juga karate teman-teman, kita ambil contoh karate. Nah, di daya tahan di persiapan khusus ini, kita sudah agak sedikit mengerucut teman-teman. Kalau biasanya kecepatan kondisi fisik yang kita latih itu tuh sama dengan kondisi fisik umum yang cabang olahraga lain. Di persiapan khusus ini kita kondisi fisiknya lebih ke apa yang paling kita butuhkan gitu. Apa yang kita butuhkan di cabang olahraga kita. Kalau atletik silakan fokus ke atletik, kalau karate silakan fokus ke karate. Dan biasanya ini di awal-awal persiapan khusus. Misalnya saya di kata nih, kata sama komite kondisi fisiknya masih hampir sama lah gitu. Kecuali nanti di transisi antara tahap persiapan khusus ke pertandingan, atau di tengah-tengah sinilah, di tengah-tengah tahap persiapan khusus nanti baru berbeda. Misalnya yang kalau di karate kondisi fisik kata kita fokusnya ke daya leda atau ke kekuatan pukulan. Kalau di komitenya kita fokuskan ke kecepatan pukulan. Ini di sini nanti di tahap persiapan khusus. Jadi jangan di tahap persiapan umum. Di tahap persiapan umum sama semuanya. Sampai nanti di pra kompetisi ini nih kita ibaratnya, atau pra pertandingan. Apa perbedaannya dengan persiapan khusus dengan pra pertandingan? Di pra pertandingan ini kita lebih fokus ke individu atlet, kira-kira apa yang kurang gitu. Misalnya atlet saya misalnya komite dia. Di sini dia atlet komite ya. Sudah kita latih kecepatannya, kecepatan tangan gitu kan. Kecepatan, macam-macam kecepatan. Dari macam-macam kecepatan itu tuh kita pilih lagi di sini. Kira-kira kecepatan apa yang kurang sama atlet itu tuh, dan itu perlu kita asah. Apa yang dibutuhkan di saat dia pertandingan. Misalnya kalau di komite dia lebih butuh kecepatan reaksinya gitu. Kecepatan reaksi ini terbagi lagi teman-teman, saking rumitnya di sini ya. Reaksi apa gitu? Reaksi mata kah? Reaksi telinga kah? Reaksi sentuhan kah? Nah, di sini kita bagi-bagi nih teman-teman. Di pra kompetisi gitu. Sekaligus nanti di sini lebih banyak kita simulasi pertandingan ya teman-teman. Sampai nanti di pertandingan, transisi kemudian pertandingan. Dan saya kira itu secara garis besar program latihan ya teman-teman. Jadi intinya kita tentukan dulu, nggak harus dari Januari ya. Misalnya kita mulai buat programnya dari Maret, pertandingannya bulan Agustus ya, silahkan kita bagi dari Maret ke Agustus tuh TPU-nya berapa lama, TPK-nya berapa lama, pra kompetisinya berapa lama, sampai nanti di pertandingan itu mendapatkan peak performa yang baik atletnya. Mungkin itu teman-teman. Saya bingung juga kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira di bagian mana lagi saya akan perlu jelaskan. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai program latihan ini, silakan. Cara membuat program latihan silakan tanyakan di kolom komentar. Oh ya, satu lagi yang paling penting, antara program latihan dengan jadwal latihan itu beda ya teman-teman. Jadi kalau ada pelatih yang membuat materi latihan itu Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, Jumat ini, Sabtu ini, dan itu diulang setiap minggu, itu berarti namanya bukan program latihan ya teman-teman. Lebih tepatnya itu menu latihan atau jenis latihan. Jadi kalau di saya sama bisa jadi sama. Misalnya kalau Senin itu daya tahan, tapi saya akan menggantinya. Senin dalam minggu pertama itu saya daya tahannya seperti ini. Minggu kedua daya tahan juga hari Seninnya, tapi beda lagi jenis latihannya. Tetap daya tahan tapi beda jenis latihan. Bisa jadi fartlek, atau minggu ini, minggu depan bisa jadi interval kayak gitu. Selasa misalnya agility ya,
Selasa depan agility lagi, tapi jenis agility-nya beda. Yang jelas tujuannya sama-sama agility gitu. Jadi itu sedikit dari saya mengenai program latihan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Salam sehat berprestasi. Sampai ini sampai keluar tadi.